Bab 78, Ayah Miftah ingin cucu. Tiada bosan sepanjang malam, Miftah menatap Safira yang tengah tertidur nyenyak. Bahkan sampai dia duduk di lantai dan kepalanya bersandar pada ranjang. Pukul 1:30 malam Miftah terbangun. Dia segera mencoba membangunkan istrinya untuk diajak sholat malam. Sayangnya baru Safira sudah terbangun dan tampak ketakutan. "Jangan!" teriak Safira. "Safira, aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin mengajak kamu untuk sholat malam," ucap Miftah menjelaskan. "Iya," jawab Safira patuh, tetapi dengan wajah yang sangat ketakutan. Miftah bersedih. Dia tahu pasti istrinya masih begitu trauma. Dia ingin meminta maaf lagi tentang masalah itu. Tetapi takut jika justru membuka luka lama dan merusak suasana. Miftah memutuskan untuk mempersilahkan istrinya wudhu. Safira bergegas ke kamar mandi duluan. Sedangkan Miftah diam-diam meneteskan air matanya. "Ya Allah, betapa besar dosa hamba yang telah melukai gadis kecil tak berdaya itu," gumam Miftah. Dia masih teringat saat pertama kali bertemu dengan Safira. Ketika dibuli, hanya diam dan menyorotkan kedua mata yang tertekan tapi penuh dendam. Sama seperti tadi saat menatap dirinya. Tiba-tiba saja ada pesan dari Yongki. Sahabatnya itu memberikan banyak saran agar berani mendekati Safira dengan cara yang baik. Tidak lama kemudian Safira keluar. Wajahnya sudah tampak segar setelah selesai wudhu. "Maaf Safira, apakah kamu keberatan tadi aku bangunkan?" tanya Miftah lembut. "Tidak Kak Miftah, aku malah senang jika diingatkan untuk sholat malam," jawab Safira jujur. "Karena kamu sekarang adalah istriku, jangan panggil Kak lagi," pinta Miftah. "Lalu panggil apa?" tanya Safira sedikit memerah wajahnya. Panggil Mas Miftah saja," balas Miftah segera masuk ke kamar mandi untuk menenangkan dirinya yang sama gugupnya. Safira kemudian segera memakai mukena. Dalam hatinya bergetar juga diperlakukan begitu manis oleh Miftah yang pada dasarnya dulu pernah dia kagumi sebelum petaka itu terjadi. Selesai mereka sholat tahajud, mereka sama-sama diam dan fokus berzikir hingga azan subuh berkumandang. "Safira, walau aku tidak sepandai Amjad, apakah kamu mau jadi makmumku?" tanya Miftah agak takut. "Iya," jawab Safira yang masih bisa berpikir rasional. Tetapi juga merasa agak tersentil ketika suaminya itu membahas soal Amjad. Safira terkejut. Ternyata Miftah juga memiliki suara yang indah saat membacakan surat pendek. Dalam hati mulai merasa tenang karena memiliki imam yang baik. Sesuai arahan Yongki, setelah sholat, Miftah mengajak Safira salaman tangan duluan dan menyentuhkan punggung jari pada kening istrinya. Bertujuan agar sedikit demi sedikit Safira tidak takut padanya. Awalnya Safira kaku, tetapi lama-kelamaan Miftah yakin jika Safira tidak akan refleks menghindarinya. "Kamu mau minum apa? Biar aku ambilkan," tawar Miftah. "Tidak Kak," jawab Safira. "Kok Kak lagi? Mulai sekarang aku ini bukan kakak kamu, aku suamimu," tegur Miftah. "Maaf, lidah ini sudah terbiasa memanggil kakak,"
Jawab Safira. Tidak apa-apa, lama-kelamaan kamu juga akan terbiasa. Balas Miftah tersenyum manis. Untuk seketika Safira terpana. Dulu Miftah tergolong cuek dan jarang tersenyum. Saat berbicara dengannya, juga tidak melihat ke matanya. Tetapi kali ini berbeda. Miftah tampak lembut dan memiliki sikap yang hangat. Miftah segera keluar rumah. Dia mengetuk pintu kamar ayahnya. Ada apa? Tanya Bintara yang masih mengantuk. Kita jalan-jalan pagi yuk ya. Tidak baik setelah subuh tidur, ajak Miftah. Tumben, serga Bintara kaget pada sikap putranya yang tiba-tiba perhatian. Tumben apanya? Tanya Miftah balik. Sebentar, aku cuci muka dan ganti pakaian olahraga. Sela Bintara menyetujuinya. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka tidak bisa dikatakan akrab. Karena watak Bintara yang sangat keras dan juga Miftah yang suka memberontak. Miftah kembali ke kamar, sedangkan Safira duduk di sofa sambil membaca buku. Safira, ayah meminta kita untuk menemani jalan lagi. Tapi kalau kamu tidak mau, biar aku katakan jika kamu tidak enak badan. Ucap Miftah dengan nada memohon. Jangan, aku sungkan kalau menolak. Lagian aku juga suka jalan pagi daripada tidak ada kegiatan. Sela Safira yang memang bingung mau apa. Kalau gitu ayo ganti pakaian olahraga, ajak Miftah senang. Aku tidak punya pakaian olahraga, pakai ini saja, jawab Safira. Miftah seketika baru sadar jika pakaian Safira terlihat sederhana dan murah. Ya sudah, nanti siang aku akan mengajak kamu untuk belanja, ucap Miftah pengertian. Tidak perlu, aku... Kenapa? Kamu adalah istriku. Sudah kewajibanku untuk memenuhi kebutuhanmu termasuk makan dan pakaian. Sela Miftah. Safira tidak bisa mengelak. Dia sadar betul sebagai istri tidak boleh membantah suami. Dia juga berkeinginan menjadi istri yang baik, tetapi memang belum siap untuk berhubungan badan. Apalagi Miftah yang berganti pakaian memilih ke kamar mandi membuat Safira sedikit merasa dihormati. Memang mereka suami istri, tetapi Safira akan malu sendiri jika Miftah membuka pakaian di hadapannya. Lebih tepatnya sangat takut. Setelah selesai, mereka berdua segera keluar, dan Bintara sudah menunggu dengan gaya seperti anak muda. Loh, Safira kok tidak pakai pakaian olahraga? Tanya Bintara. Belum punya, nanti biar aku belikan. Sela Miftah bantu menjawab. Safira adalah menantu Bintara. Jadi kamu harus membelikan dia pakaian yang baik, pujuk Bintara. Iya, ayah tenang saja, jawab Miftah. Setelah sampai di luar rumah, langit masih tampak gelap gulita. Sudah lama tidak merasakan cuaca yang sejuk seperti ini, gumam Bintara. Ayah kalau pagi tidur sih, jawab Miftah. Kamu tidak tahu bagaimana malam-malam ayah yang bekerja keras, balas Bintara. Kan sudah ada aku, kenapa ayah mesti kerja lagi? Seharusnya di usia ayah saat ini sudah pensiun dan duduk manis di rumah saja, bujuk Miftah. Bukannya aku tidak mau, tetapi kalau berdiam diri di rumah rasanya sepi. Kecuali kalau anak kalian sudah lahir, baru aku akan merasa terhibur, balas Bintara. Sontak saja Miftah dan Safira saling bertatapan.
Mereka berdua gugup dan bingung mau menjawab apa. Karena Miftah sudah terlanjur berbohong, tidak tega rasanya merusak kebahagiaan ayahnya. Di sisi lain, Miftah juga takut jika pada kenyataannya Safira tidak hamil, karena nanti ayahnya akan benar-benar kecewa. Safira memberi pandangan penuh arti pada Miftah, tetapi Miftah malah berpura-pura tidak melihat karena takut jika kena marah. Nanti kalau anak kalian lahir, akulah yang akan memberi nama, sela Bintara penuh harap. Miftah semakin merasa bersalah, sebab ayahnya tidak pernah terlihat sebahagia ini. Kalau memang Safira tidak hamil, berarti akulah yang harus berusaha membuat dia hamil, batin Miftah. Di sisi lain, Safira serba salah. Dia sangat pusing dan merasa terbebani dengan permintaan mertuanya. Tetapi dia tidak menyalahkan, memang wajar. Tetapi yang salah adalah Miftah, kenapa berbohong sejak awal. Jika sudah begini, lama-kelamaan dia akan ketahuan. Safira bukannya tidak mau hamil, tetapi dia masih takut untuk berhubungan badan. Sungguh dia masih merasakan bagaimana sakitnya ketika Miftah memaksanya seolah seperti dinding yang terpaksa dijebol.